jemaah haji ya, calon jemaah haji dari Gorontalo ini jumlahnya 992 dibagi menjadi 3 kloter. Upayakan saudara dan anak kita itu ikut mengawasi saja, tapi kalau misalnya ada kesulitan masalah keimigrasian, kami juga memiliki dokumentasi keimigrasian mengalami kesulitan, maka jangan segan-segan sampaikan. Karena kami juga membuka link untuk kalau ada keluhan-keluhan. Terkait pelayanan terhadap lansia khususnya nih Pak, bagaimana? Ya, itu menjadi skala prioritas Pak ya, skala prioritas sehingga ada jalur khusus. Artinya ada keistimewaan-keistimewaan yang itu standarnya tidak sama dengan masyarakat pada umumnya. Berarti dijemput bola juga begitu sampai di atas. Sangat dijemput. Jadi ada isi paspor, jadi memudahkan pelayanan prioritas. Bahkan di hari libur pun itu kami bisa memberikan layanan. Ya. Kloter jemaah haji ya, calon jemaah haji dari Gorontalo ini jumlahnya 992 dibagi menjadi 3 kloter. Nah, tentu himbauan kami pertama adalah kami dari jajaran kantor imigrasi Gorontalo untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen keimigrasian itu sudah selesai di Gorontalo. Jadi jemaah haji Gorontalo itu sebagai embarkasi haji antara. Ya, nah karena pemberangkatannya dari Makassar, maka semua dokumentasi yang dari Gorontalo sudah selesai di Gorontalo, tapi kami memastikan bahwa keberangkatan dari Makassar itu hanya sekedar untuk keberangkatannya. Jadi tidak ada lagi kepengurusan dokumentasi keimigrasian di Makassar. Nah kami datang ke sini berkoordinasi dengan jajaran kami yang ada di Makassar, di kantor imigrasi Makassar, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Nah dengan demikian kehadiran kami ya ini untuk memastikan saudara-saudara kami dalam keberangkatan haji itu nyaman. Nah tentu himbauan kami agar supaya dokumen keimigrasian yang sudah dipegang itu harus diamankan, melekat, jangan sampai nanti hilang dan seterusnya. Itu yang kemudian kami memastikan, menghimbau kepada seluruh jamaah agar supaya dokumentasi atau dokumen keimigrasian itu benar-benar dijaga dengan baik. Ya, jangan sampai ada hilang atau lupa naruh dan seterusnya. Saya kira itu. Terkait paspor, apa sejauh ini ada kendala Pak dari para jamaah atau gimana? Ya, kalau enggak, kami justru sekarang ini ya jajaran kantor imigrasi kami itu menjemput bola, memfasilitasi. Apabila dia tidak bisa datang ke kantor imigrasi, maka kami pun bisa melayani sampai ke rumah-rumah. Jadi kami benar-benar memberikan layanan yang humanis, ya, yang kami menjemput bola. Jadi kami tidak pasif. Inilah wajah baru imigrasi yang kami tampil sekarang. Jadi intinya adalah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya ada kendala silakan ya langsung disampaikan kepada bisa kepala kantor
wilayah, bisa kepala Kadif ya, kepala divisi imigrasi, maupun kepada kepala kantor imigrasinya itu sendiri. Bahkan kami selalu katakan, apabila ada masyarakat yang sedang mengurus dokumentasi keimigrasian mengalami kesulitan, maka jangan segan-segan sampaikan. Karena kami juga membuka link untuk kalau ada keluhan-keluhan. Terkait pelayanan terhadap lansia khususnya nih Pak, bagaimana? Ya, itu menjadi skala prioritas Pak ya, skala prioritas. Oke, terima kasih. Untuk yang lansia bisa lihat di kantor kami ada jalur khusus. Dia datang langsung dilayani. Kalau ada yang aplikasi M-Paspor, kalau dia walk-in bisa diberikan kebijakan. Bukan cuma untuk lansia tapi yang berkebutuhan khusus. Kami memprioritaskan untuk pelayanan tersebut. Dan juga seperti disampaikan Pak Kakanwil, kami ada namanya isi paspor. Kami pergi ke Kanwil Kemenak di setiap kabupaten dan kami sering berkoordinasi dalam rangka untuk memperlancar semua proses sehingga tamu-tamu Allah ini jamaah haji, calon jamaah haji itu bisa memperoleh dokumen dan juga bisa berangkat pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, insya Allah. Sejauh ini apakah terdata Pak berapa jumlah lansia di yang kalau untuk lansia yang paling tua jamaah haji itu ada umur 88 tahun. Kemudian yang paling muda calon jamaahnya ada umur 20 tahun. 20 tahun. Ya, siap.